Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Andi Tendriawaru, SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan agar dapat melakukan aktivitas hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dan memaparkan materi dengan judul Dasar-Dasar Jaringan. Kami akan membahas tentang dasar-dasar jaringan, surat elektronik, telekonferensi, pesan instan, dan juga mengubah teknologi informasi. Sebelum memulai pemaparan materi, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7 jurusan biologi atas nama Sonya Isa Az-Zahra Nur dengan NIM F1D1220069, dan juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya atas nama Citra Erlianti sebagai pemateri pertama, Muflihun sebagai pemateri kedua, Alvito sebagai pemateri ketiga, Niken Rahayu sebagai pemateri keempat, dan juga Muhammad Aril Arifin sebagai pemateri kelima. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memaparkan materi. Dasar-dasar jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dari suatu ruang lingkup teknologi. Jaringan komputer pula dapat didefinisikan sebagai penghubung antar satu atau dua perangkat. Manfaat dari jaringan komputer yang pertama dapat mengakses file, mengirim suatu file lebih cepat dan efisien dalam bentuk video, audio maupun teks, dan dapat mengakses informasi yang lebih mudah. Jenis jaringan komputer secara umum kita kenal ada 5 macam, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, Internet, dan wireless, jaringan tanpa kabel. Sebenarnya, konsep dari jenis komputer sama, yaitu untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan untuk berbagai komunikasi dan berbagai sumber daya. Hanya yang membedakan adalah dari letak geologisnya, mencangkup wilayah dan area jaringan, dan teknologi yang digunakan seperti penggunaan jenis kabel yang berbeda, IP addressing sesuai kelasnya, dan sistem keamanan security yang berbeda. Berdasarkan topologi jaringan, jaringan komputer terbagi atas topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mains, topologi tree. Apabila Anda hanya ingin sekedar membagi satu jaringan lokal ke dalam berbeda komputer saja, maka hub merupakan salah satu perangkat keras yang tepat. Fungsi hub membuat jaringan lokal dari berbeda komputer, mentransmisikan jaringan terutama LAN, menguat sinyal dari suatu jaringan, mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan. Email adalah suatu metode pengiriman surat dalam bentuk digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan menggunakan komputer, desktop, laptop, ataupun smartphone. Saat ini Anda bisa menggunakan email dengan berbagai lampiran data dalam bentuk digital tanpa harus menggerakkan tubuh Anda. Namun faktanya, saat ini fungsi email bukan hanya sebatas pada mengirim atau menerima pesan saja. Fungsi dari email adalah sebagai berikut. 1. Sebagai identitas media. 2. Mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial secara personal. 3. Email sebagai media promosi. Adapun jenis-jenis email yaitu 1. Pop mail, 2. Webmail, 3. Shortmail. Kelebihan dan kekurangan email. Kelebihan 1. Efisienkan waktu. 2. Efisienkan biaya. 3. Caranya praktis. Kekurangan dari email. 1. Tergantung pada perangkat. 3. Tergantung pada jaringan internet. Dan 4. Terbatas pengetahuan tentang internet. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan.
Rapat dapat menggunakan audio atau video yang memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat seperti rapat normal dan mendengarkan satu sama lain sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan masing-masing peserta memiliki kendali atas itu, dan oleh karena itu juga berbagai aplikasi. Sistem telekomunikasi dapat didukung telekonferensi karena mereka menyediakan satu atau lebih layanan berikut: audio, video, atau data dengan satu atau lebih dengan cara seperti telepon, komputer, telegraf, telex, radio, dan televisi. Jenis-jenis telekonferensi. 1. Audio conference, conference call. Audio conference atau disebut juga conference call adalah percakapan antara dua atau lebih peserta menggunakan struktur telepon di mana komunikasi antar peserta berlangsung hanya dalam bentuk audio. Di antara semua jenis conference, telepon panggilan conference lebih populer karena menawarkan manfaat berikut. Yang pertama, hanya perlu menggunakan telepon biasa untuk melakukan panggilan conference tanpa alat atau perangkat lunak tambahan. Yang kedua, dapat digunakan kapan saja, di mana saja tanpa harus mengkonfigurasi perangkat untuk digunakan. Yang ketiga, tanpa perlu koneksi internet yang cepat, karena layanan conference ini menggunakan saluran telepon, tidak perlu koneksi internet yang cepat. Yang kedua, video conference. Video conference adalah teknologi komunikasi yang mengizinkan komunikasi dari berbagai lokasi sambil mentransmisikan gambar dan suara video. Yang ketiga, web conference. Web conference atau bisa juga disebut webinars adalah fasilitas telekonferensi interaktif yang menyediakan fitur aliran data yang lebih lengkap, yang memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara bersama melalui teks, audio, video ke file, atau tampilan slide. Adapun kelebihan telekonferensi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan kemampuan FTC untuk dengan mudah berbagai dokumen, ide, atau gambar. Yang kedua, hemat waktu dan biaya untuk pertemuan. Yang ketiga, sederhanakan dalam berkomunikasi jarak jauh. Yang keempat, mudah diaplikasikan. Adapun kekurangan telekonferensi. Yang pertama, harganya masih relatif mahal sehingga hanya berbagai perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya yang mempunyai cukup dana. Yang kedua, alat yang diperlukan sulit didapat. Yang ketiga, penginstalan susah, maka harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Langkah-langkah menggunakan telekonferensi. Yang pertama, siapkan akun untuk perangkat lunak yang Anda gunakan atau buat akun baru. Yang kedua, tentukan lawan Anda melalui telekonferensi, tentu saja dengan perangkat lunak lain. Yang ketiga, buat pengaturan dan konfigurasi catatan aplikasi untuk dilihat sebagai menu. Yang keempat, saat terhubung, Anda dapat berkomunikasi dengan lawan bicara Anda. Pesan singkat atau pesan instant messaging adalah komunikasi dua arah real time melalui media internet dan biasanya di ruang obrolan pribadi menggunakan komunikasi berbasis teks. Pesan instan adalah jantung dari fenomena jejaring sosial karena memungkinkan interaksi instan tanpa biaya antara individu dan anggota kelompok. Layanan pesan instan populer adalah Microsoft Messenger dan Yahoo Messenger. Dalam konteks Indonesia, istilah ini juga seringkali merujuk pada pesan singkat melalui layanan Short Message Service atau SMS. 2. Teknologi memiliki kepentingan tersendiri dalam kehidupan kita. Tanpa kemajuan teknologi, hidup kita tidak akan lebih sederhana dan lebih cepat. Modernisasi yang disaksikan dunia saat ini semuanya dimungkinkan karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Selain itu, ini telah membantu mengurangi risiko yang harus ditanggung orang di banyak sektor seperti perkembangan. Dengan alat-alat baru yang tersedia, tugas-tugas kurang berisiko dan lebih efisien juga. Meskipun kemajuan teknologi penting bagi kita, juga benar bahwa kita tempatnya terlalu bergantung pada mereka saat ini. Kelemahan teknologi dapat dilihat dengan cara berikut. Yang pertama, penggunaan ponsel dimaksudkan untuk dapat tetap berhubungan di masa-masa sulit. Tapi, sekarang kita melihat anak-anak terlalu banyak terlibat dalam berbagai aplikasi di ponsel dan menghabiskan waktu berharga mereka. Kedua, banyak kejahatan telah dilaporkan melalui penyalahgunaan teknologi digital. 3.
terlihat bahwa banyak orang tidak memiliki pendidikan dasar yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang tepat dari teknologi yang tersedia saat ini. Bahkan, kebanyakan dari mereka menggunakan untuk kepentingan fashion dan akhirnya disalahgunakan. Keempat, orang-orang telah sangat bergantung pada teknologi sehingga mereka tidak lagi ingin melakukan aktivitas manual apapun. Bahkan untuk pekerjaan kecil yang bisa dilakukan secara manual, orang lebih memilih melakukannya melalui teknologi. Hal ini mengakibatkan manusia mental maupun fisik tidak aktif. Dari materi yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar jaringan terdiri dari LAN, MAN, WAN, Internet, dan juga wireless atau jaringan tanpa kabel. Email adalah metode pengiriman surat dalam bentuk digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Dan juga pesan singkat adalah komunikasi dua arah real time melalui media internet dan biasanya di ruang obrolan pribadi menggunakan komunikasi berbasis teks. Dan juga teknologi adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai alat, mesin, dan peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan perlengkapan ini telah diciptakan oleh manusia untuk membuat tugas lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih nyaman. Kami juga mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan menuliskan pertanyaan pada forum yang telah disiapkan. Akhir kata, kami dari itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami paparkan dari materi dasar-dasar jaringan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.